Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Angkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku.
melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahan dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahan. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kau yang bertahan. Nama-Mu besar dan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selama-lamanya. Termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar nama-Mu yang Tuhan termulia. Amin. Semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan sehat. Karena kita percaya Tuhan senantiasa akan menolong kita dalam keadaan apapun. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita. Multimedia bisa bantu saya. Kita akan belajar dari Matius. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13.
Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13 kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Atau saya akan membacakan saudara firman ini dan saudara perhatikan baik-baik ya. Kalimat demi kalimat, kata demi kata, supaya itu dapat dimengerti dengan baik. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perhatikan baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus sangat terkagum-kagum dengan seorang perwira di Kapernaum. Padahal perwira ini, karena perwira ini menunjukkan iman, kepercayaannya. Padahal perwira ini bukanlah termasuk daripada orang-orang Israel yang seharusnya memiliki iman yang jauh lebih baik, iman yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada perwira ini. Kita lihat di ayat yang ke-10, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Perhatikan baik Bapak Ibu, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus sangat terheran-heran dengan iman daripada perwira ini. Dikatakan bahwa bukan orang Israel tetapi orang Yahudi, tetapi imannya begitu luar biasa. Nah, makanya itu pagi hari ini kita akan melihat bagaimana, kita akan belajar bagaimana ada satu iman yang menarik perhatian Tuhan. Ini bukan berbicara soal orang Yahudi atau non Yahudi, itu bukan persoalannya. Tetapi di sini Yesus mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Nah, pertumbuhan secara rohani itu identik dengan iman kita kepada Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini saya sangat tertarik sekali untuk membahas satu topik sesuai dengan perikop ini, yaitu berbicara tentang iman yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Iman yang menarik perhatian Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, iman yang bagaimana? Yang menarik perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau ada hal-hal yang menarik perhatian Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah pertumbuhan iman. Itulah yang menarik perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, pagi hari ini, mari kita belajar sama-sama bagaimana memiliki iman yang menarik perhatian Tuhan seperti seorang perwira ini. Amin.
Untuk itu ada 3 hal yang kita perlu pelajari pada pagi hari ini supaya kita semakin lagi dekat dengan Tuhan, semakin intim, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Poin yang pertama, iman yang menarik perhatian Tuhan. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 kita baca firman Tuhan ini. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh." Perhatikan, waktu Yesus mau datang ke rumah seorang perwira ini berkata apa? "Tuhan, engkau gak usah repot-repot datang deh ke rumahku. Cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh." Artinya apa? Perwira ini begitu percaya dengan perkataan Tuhan. Perwira ini begitu percaya dengan sebuah perkataan yang berkuasa akan menyembuhkan hambanya. Amin. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan pagi hari ini buat kita semua, percaya pada perkataan Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Percaya kepada perkataan Tuhan. Perwira ini memberikan kita satu pelajaran penting. Bahwa kita harus hanya percaya kepada perkataan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang menarik perhatian Tuhan. Perkataan Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang bagus atau kata-kata yang indah. Tetapi perkataan Tuhan itu adalah sebuah perkataan yang penuh kuasa, yang berkuasa atas kehidupanmu dan kehidupanku. Alkitab jelas berkata bahwa iman timbul karena mendengarkan firman Kristus. Amin. Di mana perkataan Tuhan itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Karena perkataan Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Amin. Suatu perkataan yang mengubah ketakutan menjadi sebuah keyakinan. Kekecewaan menjadi sebuah penghiburan. Kekhawatiran menjadi sebuah kekuatan iman dalam kehidupan kita. Maka dari itu, poin yang pertama, sesuai dengan perikop ini, iman yang menarik perhatian Tuhan adalah hanya percaya kepada perkataan Tuhan. Amin. Hanya percaya kepada perkataan Tuhan. Saya mengajak kita semua, jemaat MBDC Kerawang, mari kita mulai belajar Alkitab. Supaya kita bisa lebih lagi mengenal secara pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Membaca Alkitab adalah poin yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ngerti nggak ngerti, baca dulu. Harus baca Alkitab setiap hari. Karena itulah yang akan membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab dalam kehidupan kita setiap hari, iman apa? Gak ada iman. Gak ada iman di dalam kehidupan kita. Kita hanya seperti orang yang hanya mengikut Tuhan, tetapi sesuatu yang kosong di dalam kehidupan kita. Harus baca Alkitab supaya kita mengerti. Saya percaya ada satu pribadi yang sangat mulia, yaitu Roh Kudus. Itu sanggup untuk memberikan kita penjelasan, pengertian, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mengerti, dibukakan, maka disitulah iman kita akan bangkit. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, gimana iman kita itu membangkit? Di tengah-tengah kesulitan, di masa-masa yang sulit seperti ini, keadaan boleh sulit, tapi saya percaya ketika kita percaya kepada perkataan Tuhan, maka itu akan mengubah kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang bersungut-sungut.
Kita tidak lagi menjadi orang yang terus-menerus mengeluh karena keadaan. Tetapi kalau kita percaya kepada perkataan Tuhan, itu akan membangkitkan iman kita. Kita akan percaya, kita akan katakan bahwa apapun keadaan saya, sekitar keadaanku boleh tidak membaik, tapi saya percaya saya punya Tuhan, sanggup untuk menolong saya. Amin. Percaya kepada perkataan Tuhan. Saya mau katakan bahwa pagi hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit. Di mana kita melihat dan mendengar banyak peristiwa dan peristiwa terjadi di sekeliling kita. Kadang itu mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi mau dekat dengan Tuhan. Karena kita dipengaruhi oleh hal-hal, oleh keadaan, oleh situasi-situasi. Dan situasi-situasi itu menarik perhatian kita. Kita tidak lagi melakukan sesuatu yang menarik perhatian Tuhan. Mari jemaat MDC Kerawang bangkit. Imanmu bangkit ketika engkau membaca kebenaran firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti? Baca dulu. Ada Roh Kudus yang luar biasa, pribadi yang mulia. Itu sanggup menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saya juga sama. Saya belajar, tapi saya ada punya kemauan. Harus ada yang namanya disiplin rohani. Iman itu tidak terjadi begitu saja. Iman itu terjadi ketika ada satu disiplin, ada satu usaha dari kita. Untuk apa? Untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Iman itu tidak bangkit begitu saja. Iman itu bangkit ketika kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mau membaca kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tidak akan pernah menyerah dengan keadaan. Amin. Mari terus baca Alkitab supaya Tuhan terus memperbaharui kehidupan kita. Perwira ini percaya hanya satu kata saja, maka hambanya akan sembuh. Percaya satu kata saja dalam kehidupanmu, maka Tuhan sanggup untuk mengubah kehidupanmu. Maka mungkin dulu orang yang begitu tidak baik, tetapi ketika engkau membaca kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada perkataan Tuhan, itu akan mengubah kehidupanmu. Perkataan Tuhan sanggup untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena perkataan Tuhan itu perkataan yang penuh dengan kuasa. Dan saya percaya sampai hari ini perkataan firman Allah adalah perkataan yang berkuasa untuk mendatangkan mujizat bagi kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Perkataan Tuhan itu berkuasa untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Maka itu inilah Alkitab. Baca, mari kita belajar supaya semakin hari semakin iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Keadaan boleh sulit dan kalau kita belajar Alkitab itu ada banyak hari-hari ini, bahkan mungkin ke depan kita akan menghadapi yang namanya masa-masa kesulitan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah belajar dan percaya kepada perkataan firman Tuhan, maka kita akan mudah diombang-ambingkan. Amin. Nah, perwira ini dia percaya kepada satu kata perkataan Tuhan itu sanggup untuk menyembuhkan hambanya. Satu kata saja itu sanggup untuk mendatangkan mujizat. Di ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Apa yang dipercaya Yesus? Percaya perwira ini. Perkataan Tuhan. Dia hanya percaya kepada perkataan Tuhan yang sanggup untuk mendatangkan mujizat. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wow, ini luar biasa. Satu perkataan firman Tuhan itu sanggup mengubah seluruh kehidupannya. Amin. Saya sangat bangga sekali punya Tuhan yang luar biasa.
Dia memberikan kita ini supaya kita semakin mendekat pada Allah, mendekat kepada Tuhan. Maka dari itu dengarkanlah perkataan Tuhan. Jangan sampai kita tergoyahkan. Hidup kita ini harus apa? Dipengaruhi dengan apa? Perkataan firman Tuhan. Jangan dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik. Apa yang saudara baca, apa yang saudara lihat, itulah yang akan mempengaruhi kehidupanmu. Kalau saudara baca melihat hal-hal yang tidak baik, itulah yang akan membentuk kehidupanmu, karaktermu juga akan terbentuk sesuai dengan apa yang Anda lihat. Tapi kalau Anda baca kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan mengubah, itulah yang akan terbentuk di dalam kehidupan. Kita harus melakukan, percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh nasihat-nasihat dunia. Yang sampai pada akhirnya kita bisa kompromi dengan dosa. Kita bisa menurunkan standar firman Allah. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyenangkan diri kita. Dengan tanpa sadar, kita mulai jatuh. Perlahan-lahan. Karena kita tidak pernah percaya pada kebenaran firman Tuhan atau perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu perkataan Tuhan adalah perkataan yang luar biasa. Pegang ini dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Keadaan semakin sulit, tapi kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh nasihat-nasihat dunia. Kita tidak terpengaruh lagi dengan keadaan situasi sekeliling kita yang seakan-akan mau menarik kita, membawa kita jauh daripada Tuhan. Haleluya. Nah, iman yang menarik perhatian Tuhan. Poin yang pertama tadi apa? Hanya percaya kepada perkataan Tuhan. Bapak Ibu bisa catat itu baik-baik supaya ingat. Supaya kita bisa terus bangkit di dalam iman kita. Percaya kepada perkataan Tuhan. Dan hidup sesuai dengan apa? Perkataan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Saya percaya sampai hari ini bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Marilah saya mengajak kita semua, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, marilah kita melayani sungguh-sungguh. Ketika kita mengikut Tuhan, kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya kita mengikut Tuhan sampai kepada berkat-berkatnya saja. Tetapi marilah kita mengikut Tuhan sampai kepada pribadinya Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, hanya sampai kepada berkatnya saja. Ketika berkat itu belum datang, ketika itu berkat jawaban doa kita belum dijawab, kita kecewa sama Tuhan. Tetapi kalau kita mengikut Tuhan, sampai kepada pribadinya Tuhan, apa yang Tuhan beri, jawaban doa tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, kita akan tetap berkata, Tuhan, aku tetap mengasihimu. Aku tetap mencintaimu. Keadaan boleh sulit. Kalau kita mengikut Tuhan sampai kepada pribadinya Tuhan, kita akan tetap berkata dan mengikut Tuhan, aku tetap setia sampai akhir hidupku. Masalah tidak akan pernah menghalangi hidupku untuk mengikuti Engkau. Keadaanku tidak akan pernah menjadi masalah dalam kehidupanku untuk mengikuti Engkau, untuk melayani Engkau. Aku akan tetap setia dan terus setia. Dan sampai pada akhirnya kita akan menerima mahkota kemuliaan. Nah, iman yang model begini yang menarik perhatian Tuhan. Iman yang model begini yang menarik perhatian Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mencari Tuhan di hidup kita, maka segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan akan curahkan. Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa bahwa, oh Tuhan,
Kok kehidupanku hanya seperti begini saja? Seakan-akan aku tidak diberkati Tuhan. Padahal aku sudah mengikut Tuhan. Bahkan sudah melayani Tuhan. Tetapi kehidupanku tidak ada sesuatu yang berubah dari kehidupan. Saya mau katakan pada pagi hari ini, ketika engkau mengejar Tuhan, mendekat pada Tuhan, maka berkat itu akan mengikuti kehidupan kita. Pikiranmu jangan tertuju pada berkat saja. Pikiranmu jangan tertuju hanya, akhirnya apa? Kerja. Terus tidak pernah memberikan sedikit waktu untuk Tuhan. Sibuk dengan ini, dengan itu. Hanya untuk apa? Untuk penghidupan sehari-hari. Sampai kita lupa waktu kita dengan Tuhan. Karena apa? Ingin memuaskan kedagingan kita. Saya mau katakan pagi hari ini, kedagingan itu selalu menyerang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kedagingan, keinginan daging itu selalu bentrok dan dia akan terus menyerang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus lawan itu dengan apa? Dengan iman. Amin. Nah, perkataan Tuhan itu sanggup mengubah kehidupan kita. Apa yang diubah? Jelas, iman kita yang diubah. Kita semakin bergairah, semakin sungguh-sungguh, hari lepas hari kita semakin bergairah untuk mau dekat datang kepada Tuhan. Nah, disitulah saya percaya Tuhan juga tidak akan tinggal diam untuk memberkati kita. Amin. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan kita akan mengalami satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan itu akan bersinar di atas kehidupanmu. Amin. Iman itu yang akan menggoncangkan tahta kasih karunia Allah. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Ingat, perkataan Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Perkataan Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupanmu dan kehidupanmu. Poin yang kedua, iman yang menarik perhatian Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-9. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, poin yang kedua ini, iman yang menarik perhatian Tuhan itu adalah iman yang mengakui kedaulatannya. Nah, aku seorang bawahan, perhatikan. Dan di bawahku ada seorang prajurit. Apapun yang aku katakan, maka dia akan melakukannya. Dengan kata lain, prajurit ini mengakui kedaulatan. Seorang prajurit, ketika dia diperintahkan oleh komandannya, apapun situasinya, apapun keadaannya, dia akan turuti dan dia akan melakukan itu. Artinya apa? Dia ini mengakui kedaulatan. Nah, saudara, kita ini adalah orang-orang yang selalu berkata begini, Tuhan tahu kok yang terbaik buat hidup kita. Nah, ketika doa kita itu dijawab oleh Tuhan, dan doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita berkata, thank you, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Walaupun doa itu tidak sesuai dengan pengharapan kita. Doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita mau katakan kepada Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Nah, iman yang model begini, itulah yang menarik perhatian Tuhan. Artinya apa? Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dia tidak marah sama Tuhan. Ada orang-orang yang ketika doanya tidak sesuai dengan keinginannya, dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai, oh Tuhan kenapa sih tidak sesuai dengan keinginan saya? Kenapa aku berdoa A, Tuhan jawab B? Tetapi kalau orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, apapun yang dia terima dari Tuhan, dia akan tetap berkata,
Thank you Jesus. I love you, aku tetap mengasihimu. Nah, iman yang model beginilah yang diperhatikan oleh Tuhan. Yang menarik perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bangkit terus, maju terus. Tadi saya katakan bahwa kita mengikut Tuhan bukan hanya sampai kepada berkatnya saja, tetapi harus sampai kepada pribadinya Tuhan. Berkat itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Kita diberkati karena berkat itu datang daripada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membukakan semua apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, di situasi seperti ini ketika kita melihat iman yang hidup, Bapak Ibu, ketika di situasi yang sulit seperti ini, ketika Tuhan itu melihat iman yang hidup dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan tinggal diam untuk menolong kita. Tadi pujian berkata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Artinya apa? Di dalam situasi apapun, keadaan apapun, Tuhan akan selalu menolong kita. Makanya itu jangan mengeluh. Jangan selalu sedikit-sedikit mempersalahkan Tuhan. Akhirnya tidak mau lagi ke gereja. Tidak lagi mau mengikut doa. Ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit. Nah, saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang indah. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang bagus. Tetapi firman Tuhan itu adalah perkataan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini, ada kata-kata, kalimat-kalimat yang usul atau nasihat, yang bijak, yang terkadang itu mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi saya mau berkata pada pagi hari ini, di atas semua perkataan-perkataan atau hikmat dunia, ada satu perkataan yang Anda harus percaya. Apa itu? Perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ada banyak kalimat-kalimat yang bijak sekali. Motivasi-motivasi yang luar biasa. Tapi marilah kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Itulah yang akan mengubah kehidupan kita hari demi hari. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya percaya. Tuhan itu tidak akan pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dia akan merancangkan sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Dia punya tujuan atas hidupmu. Kita ini adalah produk, bukan produk iseng. Ya sudah, lu jadi. Enggak. Tapi Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Amin. Yang kedua, yang ketiga, iman yang menarik perhatian Tuhan itu adalah iman yang tidak pernah menyerah dalam keadaan. Haleluya. Satu hal yang iblis selalu kerjakan dalam kehidupan kita. Apa itu? Supaya buat hidup kita ini menyerah. Nah, ketika hidup kita ini menyerah, kita mulai putus pengharapan. Kita mulai kehilangan kekuatan kita. Kita mulai kehilangan yang namanya kesetiaan kita. Karena apa? Kita menyerah. Saya tadi katakan bahwa keadaan ini boleh sulit, tetapi jangan pernah menyerah mengikut Tuhan. Ketika saudara menyerah, iblis pakai itu untuk membuat kita kehilangan harapan. Tidak ada lagi yang namanya kesetiaan. Yang dulunya setia, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena keadaan, karena situasi, akhirnya apa? Akhirnya kehilangan harapan. Dan membuat kita tidak mau lagi semangat mengikut Tuhan. Jangan pernah menyerah. Itulah yang menarik perhatian Tuhan.
keadaan boleh sulit. Dan memang selama kita hidup di dunia ini, itulah yang harus kita hadapi. Orang yang tidak pernah menghadapi masalah itu orang yang sudah mati. Itu nggak ada masalah lagi. Tetapi selama kita hidup, hari lepas hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan, selalu pasti ada yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Iman yang menarik perhatian Tuhan adalah iman yang tidak pernah menyerah. Amin. Kalau hari-hari ini, saudara mungkin mengalami satu keadaan yang tidak biasa dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya saudara hidupnya baik-baik saja. Ketika datangnya pandemi ini melanda kita semua, kita mulai merasa bahwa kok hidupku ini semakin tidak baik. Kok hidupku seperti ini? Bukannya lebih baik. Aku ikut Tuhan, tapi kenapa aku seperti ini? Saya mau katakan bahwa jangan pernah menyerah. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu selalu baik. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kami percaya Tuhan Engkau mengenyangkan kami seumur hidup kami. Kami percaya Engkau akan memelihara kami seumur hidup kami. Kami percaya selama matahari masih bersinar di pagi hari, Engkau akan tetap memelihara kami Tuhan. Kalau kami masih mau bisa menghirup udara, itu tandanya Engkau masih hidup Tuhan. Dan sampai selamanya Engkau hidup, selama kami masih mau bisa menghirup udara dan merasakan panas matahari, kami percaya Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Itulah bukti bahwa Engkau memelihara kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Kalau akhir-akhir ini Tuhan, keadaan dunia tidak menentu Tuhan. Bukan berarti kekuatan Tuhan berkurang. Kalau akhir-akhir ini Tuhan, keadaan kami mungkin berubah, bukan berarti kekuatan Tuhan ikut-ikutan berubah. Tetapi kasih-Mu tetap setia bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau meyakini Tuhan Engkau memimpin kami, membimbing kami ke padang rumput yang hijau. Engkau membimbing kami kepada aliran air yang tenang Tuhan. Dan Engkau akan mengenyangkan kami Tuhan. Engkau akan memelihara kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Melalui hamba-Mu Pak Felix Tuhan. Supaya kami tetap beriman kepada Tuhan. Supaya kami menjaga keteguhan hati kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya orang-orang yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus, hatinya tidak akan pernah goyah, tetapi dia akan tetap diteguhkan oleh Tuhan. Sehingga kami akhirnya akan melihat ya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan, dia tidak akan pernah goyah, dia tidak akan pernah jatuh tergeletak. Di tangan Tuhan akan ada bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu boleh terus memberkati dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih. Hari Rabu malam kita biasa Sabtu doa malam, tapi kita Rabu ganti ke hari Rabu. Puji nama Tuhan, di hari Rabu kemarin ada hampir 10 orang yang ikut, ya, sama satu handphone diikuti sama 2-3 orang. Saudaraku, doa ini bukan berarti hanya untuk sudah biasa kita doa. Memang saudaraku, sudah biasa kita doa. Sudah biasa, saya juga dari kecil sudah biasa. Tetapi kenapa kita harus berdoa? Ini bukan berbicara tentang kita menghabiskan waktu secara jadwal setiap hari Rabu, bukan. Tetapi kita melihat bahwa seperti apa yang dikatakan tadi Pak Felix, bahwa ini untuk membuktikan, saudaraku, ini setiap kita ini adalah orang-orang yang percaya beriman.
Tetapi kalau kita melihat doa sebagai kewajiban, saudaraku, pasti kita akan bosan. Kalau kita melihat doa hanya sebagai, sudah hari Rabu, Rabu malam, harus doa. Saudaraku percaya, saudaraku tidak akan bergairah untuk berdoa. Tapi kalau saudaraku melihat doa sebagai ucapan rasa cinta, kasih kita, iman kita kepada Tuhan, saudaraku percaya, ini hari Rabu, saudaraku bergairah untuk ikut doa. Saudaraku bayangkan kalau saudaraku setiap hari malam minggu, ya kan? Kalau malam minggu biasanya orang yang pacaran nunggu-nunggu malam minggu, bener nggak? Aduh kapan ya malam minggu, udah jam berapa nih? Nah, kalau doa dilihat seperti itu, saudaraku saya yakin semua ikut doa. Pasti saudaraku. Tapi kenapa enggak? Karena kita melihat bahwa doa itu bukan seperti malam minggu. Tapi harus sekolah, harus ngerjain tugas, harus ngerjain ini, sehingga doa dilihat sebagai beban. Mari kita lihat doa ini sebagai rasa cinta kita sama Tuhan. Seperti malam minggu saudara dengan Tuhan. Benar gak? Amin gak? Seperti malam minggu saudara dengan Tuhan. Sehingga doa itu saudara benar-benar adalah doa yang bergairah saudara dengan Tuhan. Amin. Saya lihat Ibu Tobing hari kemarin, semangat. Saya juga jadi semangat, betul gak? Kalau jemaatnya semangat, hamba Tuhan juga lebih semangat. Ya. Saudaraku, terus berikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif akhir-akhir ini, saudaraku ya, di tengah-tengah situasi yang tidak gampang, saya percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah. Dia tidak diam, dia tidak tidur, saudara. Ya, tetapi enggak kita percaya seperti perwira yang tadi dikatakan. Tuhan, sepatah kata apapun yang kau katakan, aku akan percaya. Iman yang seperti inilah yang Tuhan nanti. Amin. Saudaraku, kita akan menutup ibadah hari ini. Bersyukur saudaraku, di masa pandemi ini kita bisa kembali ibadah secara onsite, ya, saudaraku. Saudaraku, jam 9, jangan telat, apalagi pelayan-pelayan, jangan telat, ya. Jam setengah 9 para pelayan harus sudah ada di sini. Jemaat kalau bisa jam 9 kurang 5 saudaraku udah di sini. Untuk apa Pak? Doa. 5 menit, 10 menit, udah di sini saudara. Ya. Jangan saudara jam 9:15 sudah di tengah-tengah pujian baru datang. Nanti saudara tidak dapatkan berkat yang seharusnya saudara dapat melalui pujian. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Tuhan bekerja dan berdaulat di dalam ibadah ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Dan juga yang nanti bersama-sama dengan kami di dalam online. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga ya Tuhan bahwa Engkau memelihara setiap kami. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi, Engkau lebih besar dari setiap masalah yang ada. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Sadar atau tidak sadar Engkau terus menjaga dan memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami tidak melihat Engkau secara kasat mata, tetapi Engkau adalah Allah Roh yang ada bersama-sama dengan kami, yang hidup bersama-sama dengan kami. Walaupun kami tidak merasakannya Tuhan. Walaupun banyak orang yang berkata di mana Tuhan, tetapi kami mau percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam masa depan kami. Engkau ada dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan,
boleh menguatkan setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau berjalan hari demi hari bersama dengan Engkau. Bukan hanya hari ini, kami datang di tempat ini, tetapi besok, lusa, dan seterusnya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau senantiasa. Kami mau memandang Engkau senantiasa. Kami mau mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang kami perlukan selama hidup kami. Untuk selama-lamanya. Biarlah Engkau terus memegang hidup kami. Kami mau memegang tangan-Mu ya Tuhan. Allah juru selamat kami. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengarahkan matanya kepadamu. Tuhan mengasihi engkau. Diberkatilah setiap usaha yang kau kerjakan. Akhir-akhir ini walaupun keadaan sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhir-akhir ini sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan membukakan jalan bagi engkau. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang berbeban berat engkau akan disegarkan oleh Tuhan. Apapun yang engkau gumulkan akhir-akhir ini saudaraku, lihatlah Tuhan sedang membukakan jalan bagi engkau sekalian saudaraku. Jangan berputus pengharapan, jangan berputus asa, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinlah apapun keadaan hatimu, Tuhan tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, pasangan hidupmu, berkati semuanya masa depanmu. Terimalah berkat ini yang datang daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk sampai selama-lama. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.